Tertarik untuk mulai investasi reksadana, tapi masih bingung apakah aplikasi ini worth it atau enggak? Nah, di video kali ini kita akan review aplikasi Bibit. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya Willy. Di video kali ini kita akan review aplikasi investasi reksadana yaitu Bibit. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Kalau misalnya kita ngomongin Bibit, aplikasi Bibit, mungkin udah nggak asing lagi kali ya. Perusahaan ini cukup banyak dana marketingnya mungkin ya. Nongol di YouTube Ads saya juga, di YouTube AdSense saya. Setiap kali saya nonton video YouTube. Nah, aplikasi Bibit ini itu menjual reksadana. Nah, sebelum kita bahas nih tentang reksadananya, ini adalah penjelasan singkat dari Bibit. Bibit adalah aplikasi penyedia reksadana untuk membantu investor pemula mulai berinvestasi. Melalui Bibit, investor bisa langsung investasi secara optimal dengan level resiko yang bisa disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Bibit merupakan agen penjual efek reksadana (APERD) yang didirikan pada Januari 2019. Bibit juga telah mengantongi izin dari OJK yang melegalkan Bibit sebagai penjual reksadana. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari aplikasi Bibit. Sekarang kita masuk ke apa aja fitur-fitur dari aplikasinya. Kebetulan saya udah download ya. Buat kalian yang belum download, silakan download aja di Play Store maupun di App Store. Sekarang langsung aja kita buka aplikasinya. Oke, langsung aja kita buka aplikasi Bibit. Nah, langsung muncul kayak gini. Ini adalah nilai portfolio saya ya. Kebetulan saya udah coba juga investasi di Bibit kemarin. Keuntungannya 319.898, imbal hasil 6,40%. Nah, di sini ada portfolionya juga. Portofolionya kita bisa cek ya. Alokasi saya itu di mana, berapanya. Cukup lengkap sih. Terus bisa tentuin goal juga, goal dana pensiun. Misalnya kita mau totalnya berapa, terus pensiunnya di usia berapa. Nanti langsung dikalkulasiin tuh sama si Bibit, kita harus nabung berapa tiap bulan. Terus ada portfolio, nabung rutin juga bisa. Terus ada referral juga. Terus ada robo advisor. Nah, robo advisor ini yang menurut saya menarik. Jadi si robo advisor ini nanti bakal kasih kita kuesioner atau survei yang kita isi. Setelah kita isi, mereka bakal tentuin berapa profil resiko kita dari konservatif, moderate, sampai agresif. Nah, nanti kalau misalnya kita agresif, proporsi investasi kita itu bakal lebih banyak di saham. Karena memang fluktuasi saham lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang lain. Sedangkan kalau misalnya kita nanti hasilnya konservatif, proporsi investasi kita bakal lebih banyak di pasar uang atau deposito yang memiliki resiko lebih rendah dan juga fluktuasinya lebih rendah. Nah, terus pilih produk reksadana sendiri, ada pasar uang, obligasi, saham, dan juga syariah. Nah, di sini kebetulan profil resiko saya 10 ya, terus ini tuh agresif, 10 yang paling tinggi. Nah, kalau misalnya kita ubah nih ke yang konservatif deh, 1 paling rendah. Nah, ini proporsi investasinya bakal berbeda. Lebih banyak di pasar uang, sedangkan sahamnya 10%. Kalau tadi kan yang agresif itu sahamnya 70% ya. Tuh, lebih tinggi dibandingkan dengan yang tadi. Terus produknya ini udah, terus ada artikel, tutorial. Buat kalian yang belum tahu tentang reksadana dan juga aplikasi Bibitnya, bisa langsung baca aja semua di sini. Ada gift card, quiz juga, terus ini ada portofolio, tadi udah saya buka ya. Terus ada transaksinya, ini yang berlangsung, ini yang historinya. Nah, ini yang dulu saya beli itu di bulan Juni, 16 Juni 2021. Sekarang Oktober dapetin keuntungan 6%. Lumayan lah ya. Profilnya, nah di sini ada ya kayak aplikasi-aplikasi biasa sih kalau menurut saya. Nah, di sini juga ada pilihannya ini.
pilihan dari instrumennya. Kalau misalnya kayak pasar uang, kita bisa investasiin di mana. Ini juga bisa dianalisis juga ya. Expense ratio-nya berapa, terus total ininya juga berapa. Jujur saya masih belum ngerti cara analisanya gimana. Kemarin cuma coba-coba aja. Tapi kalian kalau mau belajar analisanya, nanti akan saya kasih videonya di deskripsi ya. Silahkan kalian nonton aja di situ. Terus obligasi juga ada pilihan-pilihannya yang udah difilter sama si Bibit ini. Nah, itu tadi fitur-fitur dari aplikasi Bibit. Sekarang kita masuk ke apa kelebihan dari Bibit. Kelebihan yang pertama itu, karena Bibit menjual reksadana, kelebihan reksadana adalah dengan modal yang kecil, kita bisa diversifikasi instrumen investasi kita. Nah, ini langsung aja kita buka lagi ya aplikasi Bibit. Kita bisa mulai investasi dari 100.000. Kita pencet 100.000, langsung dibagi proporsinya berdasarkan profil resiko kita. Langsung nih muncul BNI AM dana liquid 40.000, Manulife obligasi unggulan kelas A 60.000. Kalau misalnya kita mau investasi satu-satu misalnya, kayak saham misalnya, kita buka account di Mirai Aset atau di iPod. Itu kan minimum pembeliannya 1 lot ya, dan nggak mungkin kita bisa beli di 40.000. Terus sedangkan kalau misalnya kita mau investasi obligasi atau beli obligasi, itu setahu saya minimum pembeliannya itu 1 juta. Jadi dengan Bibit ini, dengan investasi reksadana, kita bisa diversifikasi atau bagi instrumen investasi kita dengan modal yang kecil. Kelebihan yang kedua yaitu adalah robo-advisor-nya. Bibit cukup banggain robo-advisor ini karena memang robo-advisor ini berguna untuk nentuin profil resiko kita. Nah, nanti profil resiko kita ini akan disesuaikan sama proporsi atau pilihan investasinya. Jadi benar-benar sesuai sama kita banget. Misalnya kayak saya yang isinya agresif gitu ya. Lebih banyak di pasar sahamnya, pasar modalnya dibandingkan dengan pasar uangnya. Mungkin kalau kalian yang moderate atau yang konservatif, nanti akan disesuaikan juga proporsinya. Tapi perlu kalian ingat juga ya, kalau misalnya konservatif itu memang chance kerugiannya itu lebih kecil ya dibandingkan dengan yang agresif. Tetapi keuntungannya juga lebih kecil, bakalan lebih kecil kalau misalnya dibandingin sama yang agresif. Kelebihan yang ketiga, menurut saya aplikasi Bibit ini simple dan sederhana banget. Cocok banget buat pemula yang nggak ngerti investasi saham lah, investasi obligasi lah, investasi deposito lah. Bener-bener investasi aplikasi Bibit ini tuh cocok banget buat pemula. Kayak hampir nggak perlu belajar, tapi kita udah bisa mulai investasi ya, investasi reksadana. Nah, itu tadi kelebihan dari aplikasi Bibit. Sekarang kita masuk ke apa kekurangannya. Kekurangannya itu kalau menurut saya pilihan produk investasinya itu cukup terbatas. Kalau misalnya kita investasi saham ya, kita buka account misalnya. Nah itu pilihannya tuh banyak banget. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang udah terdaftar ya di BEI itu kita bisa mulai investasi. Sedangkan di Bibit ini itu udah mereka filter yang sesuai sama kriterianya mereka. Jadi pilihannya lebih sedikit. Ini saya ambil contoh aja nih, yang saham nih ya. Coba saya buka, Discover More. Nah, pilihannya cuman ini aja. Tuh, sampai bawah sini pilihannya. Jadi, sedikit banget, bener-bener dikit banget kalau misalnya kita bandingin sama platform investasi yang khusus saham aja. Terus untuk yang obligasi juga begitu, pilihannya juga dikit ya. Jadi, nggak sebebas kita mulai investasi di platform investasi yang masing-masing. Karena reksadana ini digabungin dan udah difilter sama Bibit, jadi pilihannya memang lebih dikit. Kesimpulannya, Bang, apakah worth it untuk kita investasi uang kita di Bibit? Jawabannya, kalau misalnya kita pemula nih ya, terus mau mulai investasi, bingung mau investasi apa? Bibit bagus banget karena simple dan memudahkan kita sebagai investor pemula untuk mulai investasi. Terus juga ada robo-advisor-nya yang bisa nentuin profil resiko kita. Jadi nanti proporsi investasi kita bakal disesuaikan sama profil resiko kita. Nah, tetapi kalau misalnya kalian udah expert nih di masing-masing instrumen investasi, terus kalian juga punya dana lebih untuk mulai investasi.
Saya lebih saranin kalian untuk investasi di masing-masing platform aja ya. Seperti saham, kalian buka aja account saham. Terus kalau deposito, kalian pilih aja bank mana yang mau kalian depositoin. Nah, karena dari situ pilihannya lebih banyak dan nggak terbatas kayak di aplikasi Bibit ini. Nah, buat kalian yang tertarik untuk mulai investasi di Bibit, jangan lupa masukin kode referral saya ya, Halo Emas, buat dapetin cashback 25.000. Nanti link download aplikasinya juga akan saya taruh di deskripsi. Silahkan klik aja di situ. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini, apakah kalian tertarik untuk investasi di Bibit? Atau bahkan mungkin kalian udah mulai investasi reksadana di Bibit? Share di kolom komentar ya. Oke guys, itu tadi video saya review aplikasi Bibit. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.